ya kamu bakal nge-stuck di sana aja, kamu bakal terus-terusan seperti itu. Terus-terusan telat. Kamu gitu. bakal nggak bisa nge-manage waktu kamu. Oke. Buat teman-teman yang misalkan ragu untuk jadi personal trainer, kalian nggak perlu ragu. Karena kalian itu kan bekerja, passionnya itu olahraga, yang dimana itu sejalan sama passion kalian. Dan Halo Coach Bayu, welcome. Coach Bayu gimana? Baik. Oke, ngomongin masalah ini Coach Bayu. Masalah apa? Kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan nih, masalah mindset sama growth mindset tadi kita sudah sebutin ini. Masalah itu kan hubungannya sama dinamika orang-orang, usia orang-orang yang baru-baru kerja kan, 20 tahunan kan. Nah, biasanya ada nggak struggle-nya? Karena Coach Bayu kan baru sekitar 2 tahunan lebih ya kerja di Go Workout. Yes, 2 tahunan lebih. Sekitar 2 tahunan. Berarti kan pada saat usia 20 tahunan itu, apakah Coach Bayu mengalami kayak tekanan lingkungan pekerjaan seperti, waduh aku muda sendiri nih, waduh aku apa dan sebagainya. Dinamika kehidupan apa sebagai seorang personal trainer di usia segitu? Oh enggak sih, kayak misalkan dinamika saya sebagai seorang personal trainer di umur 20 tahunan pada saat awal saya datang ke sini ya. Kayaknya nggak ada sih kalau misalkan kayak paling cuman kok saya merasa diri saya tuh ilmu di bagian fitness itu kayak kurang. Apakah saya perlu mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti sertifikat-sertifikat lain-lain kayak gitu? Apakah saya harus mengikuti itu? Dan ya, kalau misalkan teman-teman mengikuti itu penting banget untuk bisa nambah pengetahuan. Oke. Berarti artinya ya tetap masalah di growth mindset itu tadi ya. Berarti dinamikanya ya hampir ya flat aja gitu ya mungkin. Oke. Tapi kira-kira di usia 20 tahunan itu selama bekerja itu pernah nggak berpikir, karena kan personal trainer ini kan nggak fix salary gitu kan, kayaknya hampir semua personal trainer deh, mungkin mega gym aja yang masih ada fix salary-nya dan suruh jualan tapi gitu. Tapi kalau di kita kan fokusnya ngelatih aja nih. Nah, pernah nggak kepikiran, wah ini aku sampai umur berapa ya jadi personal trainer ya? Pernah nggak kepikiran gitu? Menarik sekali. Kalau misalkan ditanya kayak gitu, kalau Mas Adit deh gimana? Kalau aku jujur, karena aku orangnya cukup konvensional sebenarnya. Karena orang cukup konvensional, aku tuh lebih gini, orang cukup konvensional, tapi satu sisi tidak mendapatkan keadilan. Artinya keadilan tuh gini, karena aku pendek. Dan dulu waktu itu kurus gitu loh, jadi udah pendek kurus lagi. Terus tapi secara komunikasi itu lumayan menonjol gitu. Tapi setiap bekerja di satu tempat selalu dihubungkan sama fisik gitu. Ini terlalu kurus, ini terlalu pendek gitu. Jadi tidak mendapatkan keadilan itu. Itu yang membuat aku tuh berpikir kayaknya aku memang nggak seneng gitu loh, nggak seneng. Jadi aku berpikir kayaknya nggak seneng deh kalau aku kerja jadi kalau misalnya aku kerja di bawah orang gitu, atau di bawah company yang besar. Makanya waktu sebelum membangun Go Workout ini, aku bekerja di company yang masih membangun gini company-nya, dan di sana itu aku mendapatkan keadilan yang cukup gitu. Nah, jadi menurutku karena mungkin merasa ada keadilan karena bekerja di company yang cukup berkembang gitu. Jadi dari bawah dulu terus dia berkembang. Jadi aku merasa cukup adil gitu. Dan secara KPI, Key Performance Indicator, jadi perusahaan tuh punya Key Performance Indicator. Inilah standarisasi karyawan gitu. Standarisasi karyawan tuh harus gini, kalau nggak gini coret gitu. Standarisasi karyawan tuh harus gini gitu. Nah, karena aku dinilai banyak hal, jadi aku terus naik. Nah, satu momen aku merasa jatuh cinta sekali dengan pekerjaan ini gitu, karena
oke, bagus nih pekerjaan ini, tapi at the end setelah aku membangun sebuah Go Workout ini, ya sudah dipastikan nggak mungkin akan selamanya jadi seorang personal trainer, karena kayak sekarang pun antara personal trainer sama Coach Bayu kan sering lihat saya cuma malam aja kan. Kadang pagi pun cuma pagi jam berapa, satu jam aja biasa. Kalau antara personal trainer sama business owner atau jadi CEO ya, jadi direktur utama, fokusnya tetap 70% ya ini sih sekarang gitu. Jadi maka kalau dipikir apakah tetap jadi personal trainer, kalau aku yang sekarang kayaknya iya. Karena popok bayi mahal enggak ya, bukan. Bukan. Tapi karena apa? Menjadi CEO, manage orang itu stres banget soalnya. Jadi ternyata aku suka ngobrol sama klien gitu. Oke, berarti Coach Adit untuk sekarang bakalan tetap jadi coach trainer. Jadi personal trainer, cuman porsinya sedikit banget, dan itu untuk tetap KPI sebagai personal trainer tetap aku jalankan, tetap aku maksimalkan. Tapi ambil jam sebagai personal trainernya kayaknya memang cuma untuk refreshing aja sih. Itu bakal sampai kapan bakal terus jalan jadi seorang personal trainer? Nah itu, at the end memang harus akan nol sih, memang harus 100% sebagai CEO sih. Cuman sampai kapannya itu nggak tahu sih. Cuman mungkin kalau menurutku sampai kapannya itu adalah setelah ada yang menggantikan CEO. Ada yang menggantikan posisi CEO. Contohnya mungkin kebetulan di bawah jabatan di bawah saya kan Coach Yogi. Saya kan melihat Coach Yogi, kalau Coach Yogi sudah siap, berarti mungkin Coach Yogi gitu. Atau mungkin Coach Reza juga di bawah saya. Kalau Coach Reza udah siap, berarti Coach Reza. Berarti saya udah selesai gitu. Karena kenapa saya masih terjun di ngelatih? Karena inovasi program kerja di Go Workout itu kan berdasarkan dari ngelatih. Sekarang kan saya kan walaupun saya di big meeting kemarin ngomongnya tutup kuping, tapi kan sebenarnya kan saya ngelihat permasalahan. Oh berarti masalahnya masih di sini. Saya buat program gitu. Nah kalau Coach Bayu gimana? Aku kembalikan ke saya. Pertanyaannya kalau misalkan sampai kapan sih? Sampai kapan kalau menurut Coach Bayu? Sampai kapan saya melatih? Jadi seorang pelatih misalkan kayak gitu. Tanya sama Coach Adit. Untuk sekarang saya itu emang fokusnya tuh di bagian di sini dulu. Saya nggak ada punya pikiran untuk keluar karena saya sangat mencintai passion saya sebagai seorang personal trainer. Saya belum punya jawaban jadinya. Oke. Untuk sekarang saya mau fokus di sini. Saya mau menghabiskan waktu dulu di sini. Untuk kedepannya kalau misalkan ada jenjang karir yang lebih bagus, contohnya kalau misalkan saya kayak tadi ya naik jabatan kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu sih. Yang untuk saya pikirin sekarang ya, saya belum ada pikiran yang keluar segala macam. Tapi pernah nggak? Karena kan personal trainer itu kan ini ke fakta seorang personal trainer, tapi juga fakta kesalahan seorang personal trainer, termasuk saya. Karena saya merasa sudah pintar, akhirnya keluar dalam satu company itu akhirnya keluar. Karena saya merasa udah pintar, bangunlah sebuah bisnis yang namanya Go Workout ini. Ternyata beda banget antara menjalankan sebuah company dengan melatih klien gitu. Nah, kalau saya ngobrol sama Coach Bayu sekarang ini, apakah Coach Bayu nggak punya keinginan apakah Coach Bayu nggak punya keinginan untuk punya own gym sendiri nanti? Gitu. Ngerti. Sebagai business owner gym. Ngerti. Jadi ini untuk yang kayak itu misalkan mungkin maksudnya ke Adit, apakah kamu nggak punya keinginan untuk membuka usaha sendiri? Ya, gitu. Kayak gitu. Gimana? Nah itu pasti ada. Oke. Tapi untuk ke arah sana itu kayak kita tuh nggak bisa fokusin kedua hal kan. Kita harus fokus ke satu hal dulu. Kalau misalkan udah fokus di sini ya saya bakalan fokus di sini karena untuk di sini pun saya belum cukup dibilang bagus, itu pun biasa-biasa aja. Jadi kalau kayak nggak kayak Coach Adit tadi bilang pengetahuannya udah tinggi kayak gitu. Oke. Berarti tapi akan ada masanya pada saat itu. Akan ada kesananya. Karena itu tadi kadang apakah saya di usia Coach Bayu itu pernah punya kepikiran gitu? Saya ternyata kalau saya ingat-ingat saya pernah punya sih. Artinya bisa nggak ya aku sekonsisten itu untuk melakukan satu pekerjaan ini gitu.
Karena di kampus dulu, bahkan bukan hanya di kampus, waktu dari SMP pun orangnya nggak bisa diem gitu loh, selalu ngerjakan hal-hal baru gitu. Keren sekali. Nah makanya aku mikir apakah aku bisa ya gitu. Itu yang aku pertanyakan sih. Ternyata memang nggak bisa kan. Artinya kayak dulu hanya melatih dan jadi admin, dulu kan belum ada admin nih, jadi hanya ngadmin. Ternyata itu pun masih banyak waktu kosong gitu. Ngapain ya? Ini deh gitu. Sampai sekarang udah punya admin. Ini pun masih nyari, kayak Coach Bayu kan tahu saya punya angkringan nih. Saya ngerjain angkringan juga, ini gimana ya caranya kayak gitu. Jadi saya tuh orangnya tuh pengen apa? Bukan pengen lagi dan lagi, tapi pengen memaksimalkan waktunya. Jadi kalau ada waktu kosong, mending saya pikirkan sesuatu yang maksimal gitu, yang padat gitu waktunya. Nah, belajar dari 25 tahun itu tuh saya berpikir, usia 20 tahunan itu saya berpikir bisa nggak ya saya konsisten, dan menurut saya itu dari yang saya pertanyakan tuh kayaknya saya nggak bisa deh untuk konsisten terus jadi seorang personal trainer. Makanya karena Coach Bayu kan di bawah saya jauh nih, makanya saya tuh pengen nostalgia lagi nih gini. Kalau Coach Bayu sendiri gimana? Apakah bisa cukup konsisten nggak jadi personal trainer? Tapi Coach Bayu kan dari bilang iya bisa aja, karena untuk ada di tahap pengen punya own gym sendiri itu masih cukup jauh kan kayak gitu. Oke. Tapi bukan berarti tidak mungkin kan gitu, bukan berarti tidak mungkin. Nah, sebagai seorang fitness trainer usia 20-an tahun, dinamikanya kan pasti berhubungan sama pendapatan juga. Tapi ini kita perlu ceritakan faktanya, memang secara gaji personal trainer dibandingkan PNS, personal trainer asalkan servis kita bagus, nama kita udah dikenal, terus mulut ke mulut antar klien saling cerita tentang Coach Bayu. Aku sama Coach Bayu itu enak, dan Coach Bayu itu bagus cara ngajaran dan sebagainya gitu ya. Dalam konteks 3 ini ya, artinya Coach Bayu bagus lah gitu secara servis. Secara salary gaji kita kan tetap di atas rata-rata ya, rata-rata pada umumnya seorang profesi apapun lah. Ya nggak apapun sih profesi, contohnya profesi yang paling sering contoh tentara. Sama personal trainer kan lebih tinggi personal trainer. Terus sama pegawai BUMN misalnya, pegawai BUMN yang ini ya yang gaji 3 juta 4 jutaan, kita masih di atas itu jauh gitu. Nah, pernah nggak sempat dari orang-orang eksternal, contohnya teman-teman Coach Bayu itu mempertanyakan gajinya Coach Bayu dan mereka nggak percaya? Nah, kalau misalkan bertanya gaji, itu kayaknya teman-teman saya tuh nggak ada yang ngomongin kayak masalah gaji. Nggak ada yang ngomongin masalah gaji. Tapi kalau dibandingin sama PNS, BUMN, tentara, kayak tadi Coach Adit bilang, untuk masalah gaji ya kita bisa dibilang cukup bisa dikatakan oke lah, bisa bersaing lah. Oke. Kayak gitu. Oke, nah berarti intinya gini, Coach Bayu itu pernah nggak merasa kalau kok gede banget ya, padahal apa, aku dulu cita-citaku ya jadi staff ini. Oh ya. Pernah nggak ngerasa, atau gaji pertamamu deh? Pernah. Jadi kayak kok gede banget ya. Terus gimana itu? Sebagai anak usia 22 tahun atau 23 tahun pada saat itu menerima gaji segitu, oke, saatnya beli sepatu ini. Enggak. Ya pertama-tama pasti bakalan mikir, loh, ternyata segini ya gaji seorang personal trainer. Saya juga nggak nyangka gitu. Dan cukup menarik juga sih. Kayak kaget aja sih sebenarnya waktu itu ya, kalau bisa dibilang. Karena nggak expect bakalan segitu. Ya, jadi ya cukup bersyukur aja sih. Cukup bersyukur aja. Tapi ini nggak ada, jujur saya pun pernah kalap loh. Saya tuh pernah kok ada di fase-fase yang wah ini enak nih kalau beli ini enak nih kalau beli itu gitu. Tapi saya dulu tuh lebih ke ini sih, otomotif gitu, karena saya suka otomotif ya. Kok saya suka otomotif? Iya, saya suka otomotif dulu. Nah,
Ya sampai sekarang sih. Tapi sekarang memang nggak tersalurkan karena uang kan dari istri sekarang. Nggak, tapi intinya tuh saya tuh waktu masih masa muda tuh sering larinya tuh ke sana gitu. Masa Coach Bayu cuman ini aja, bersyukur aja gitu. Masa nggak ada kalap-kalapnya gitu. Coba sharing dong, karena kan pasti kan ada, jadi bisa dipelajari mungkin sama teman-teman yang lain. Nah, kalau misalkan kalap ya, kalau kalapnya Kulineran apa gitu misal sama pacar gitu. Ini udah ambil dah iPhone-ku. Kalau kalapnya tuh ya sama sih kayak di Coach Adit. Coach Adit suka ya otomotif. Saya pun juga suka otomotif. Oh, jadi Jadi ada aja pengeluaran. Ada kayak kesana. ya fashion saya juga suka baju, jadi ada aja. Oke. Nah, ini ngomongin masalah investasi. Tadi kan kita ngomongin investasi itu. Artinya kalau Coach Bayu berprofesi sebagai seorang personal trainer, walaupun tidak pasti, tapi kita punya gaji itu di atas rata-rata gaji UMR pada umumnya gitu deh, kita bisa katakan gaji UMR pada umumnya. Nah, susah nggak untuk usia 22 tahun, 23 tahun pada fase itu untuk memikirkan oke deh aku nabung deh, atau sudah punya nggak kepikiran untuk nabung zaman itu? Pernah banget. Jadi saya tuh punya dua tabungan. Yang satu itu saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang satu untuk masa depan saya. Terus juga saya ada juga yang namanya uang darurat. Nah, yang kayak gitu sih saya punya untuk sekarang. Berarti memang sepenting itu ya, karena seorang personal trainer dengan gaji yang jauh dengan gaji di atas UMR gitu. Dengan gaji yang di atas UMR itu bisa dikatakan bahwasanya memang penting untuk melakukan investasi. Karena bagaimanapun juga kita itu tadi personal trainer itu kita belum tahu nanti akan sampai kapan gitu kan. Jadi kita perlu sangat menjaga keuangan kita ini, dan berhubungan juga sama karir, karena kebanyakan orang karir tuh berhubungan sama jabatan. Karir itu kan berhubungan sama karya atau apa yang kita kerjakan kan. Karyanya meningkat nggak, karyanya sering dikenal nggak. Contohnya adalah Coach Bayu akhirnya punya own gym sendiri, itu kan sebuah karya gitu. Nah, itu kan hubungannya sama karir nih. Dari Coach Bayu sendiri, karir itu menurut Coach Bayu sekarang itu apa? Karir menurut Coach Bayu itu sekarang apa? Sebagai personal trainer. Personal trainer juga workout ya. Karir itu apa sebagai personal trainer? Kalau misalkan saya masih stay di sini. Kalau misalkan saya masih stay ini, menjadi seorang personal trainer. Berarti ini intinya karirnya Coach Bayu itu apakah aku akan kejar tuh sampai level gold gitu. Sekarang Coach Bayu level apa? Ya, untuk sekarang saya masih level bronze. Bronze. Ya tentu saja untuk misalkan untuk mengejar level gold itu udah ada saya punya pemikiran itu. Udah pasti saya punya pemikiran itu, dan ya saya bakal kejar itu juga. Terus mungkin bisa jadi head coach, nggak mau ngejar itu kan ya kan, head coach. Terus mungkin bisa jadi kayak Coach Dewa, pengganti Coach Dewa. Mungkin Coach Dewa nanti at the end mungkin dia nanti yang akan jadi CEO kan, kayak gitu kan. Karena kan CEO kan nggak mesti harus saya soalnya. Kayak gitu. Mungkin nanti next generation-nya malah Coach Bayu yang akan jadi CEO. Kan iya kan? Karena bagaimanapun juga orang yang ada di jabatan tinggi-tinggi itu karena mereka ada tadi di poin yang kita bahas tentang masalah growth mindset itu. Artinya mereka sadar bahwa kita dikoreksi, karena kalau misalnya petinggi-petinggi nggak mau dikoreksi, ya nggak akan berkembang, ya kan? Kayak contohnya petinggi-petinggi di negara mana? Enggak. Sensor. Oke, Coach Bayu. Terakhir, pesan Coach Bayu buat pelatih-pelatih atau personal trainer muda yang masih ragu apakah profesi ini layak diperjuangkan atau enggak? Mas, untuk pelatih-pelatih yang masih muda baru join nih ceritanya, umur 20 tahunan. Yang diraguin itu apa sih, saya mau tanya dulu.
Kenapa? Yang diraguin itu apa? Ya mungkin pendapatan, mungkin karena karir menurut orang kan. Iya. Karena kalau sebagai personal trainer apalagi yang masih awal kan, ya personal trainer ya as a personal trainer, pokoknya being personal trainer gitu aja. Ya jadi kayaknya belum terlalu familiar seperti kamu lo jadi PNS. Betul. Kalau Kamu lo PNS kan jadi ada personal trainer. golongannya. Itu apa ya personal trainer? Banyak yang kayak gitu. Buat teman-teman yang misalkan ragu untuk jadi personal trainer, kalian nggak perlu ragu. Karena kalian itu kan bekerja, passionnya itu olahraga, yang dimana itu sejalan sama passion kalian. Dan tadi seperti disinggung sama aku Sadit, untuk masalah pendapatan itu cukup bisa bersaing lah dengan yang tadi Coach Sadit bilang itu. Oke. Coach Bayu, kita masuk ke ini Q&A ya. Ini dari Coach Adinda. Adinda kayaknya Coach Citra ya. Dari Coach Adinda. Dari Coach Adinda, jika suatu saat nanti ada kesempatan atau peluang pekerjaan di bidang lain, non personal trainer atau gym coach yang lebih baik menurut Anda, apakah Coach Bayu akan ambil peluang tersebut atau Coach Bayu akan tetap ingin menjadi personal trainer atau gym coach? Wah, pertanyaannya sangat Depends ya, tergantungnya. Pertanyaannya sangat depends banget. Kalau misalkan kedepannya apakah saya akan tetap di sini untuk apakah ada peluang yang lebih bagus, apakah saya akan pergi dari sini atau lanjut di sini? Itu saya belum kepikiran sih. Saya belum kepikiran, saya masih fokus di sini. Oke. Tapi untuk kedepannya saya nggak tahu ya, atau saya punya usaha sendiri nantinya. Karena kan di umur segini pasti ada lah pemikiran untuk seperti itu. Betul. Tapi tadi saya sempat singgung, tadi kan ada podcast sama Coach Dewa. Itu sempat singgung masalah kualitas hidup sih. Jadi singgungannya adalah tentang ya masalah work life balance itu tadi. Artinya masalah kualitas hidup, berarti kualitas hidup akan berdampak pada kebahagiaan hidup kan gitu. Ada kan Coach Bayu sendiri yang punya klien yang notabene orang-orang ekonomi menengah ke atas, kan kadang kita melihat mereka punya semuanya tapi nggak bahagia. Kan, jadi ada juga orang-orang yang mereka ekonomi menengah tapi mereka punya kebahagiaan, bisa ketawa, bisa ini gitu. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin masih meeting, terus ini, terus itu, jadi lupa senyum dan sebagainya. Jadi kalau dari pertanyaan ini, kalau menurutku ya depends juga sih. Contohnya kalau saya disuruh misal terlihatlah saya CEO handal gitu, di hire lah jadi CEO di company yang lebih besar contohnya untuk memimpin satu company ini, saya tuh akan lihat ininya sih. Oke, gaji gede, lebih gede daripada go workout deh, gaji lebih gede daripada go workout, tapi jam kerja 12 jam atau jam kerja 15 jam, targetnya tuh harus sekian dan sebagainya gitu. Wah, kalau saya sih tetap harus, ya itu depends sih, tetap harus dipertimbangkan. Contohnya sebagai personal trainer tapi kita masih bisa latihan, masih bisa nonton bioskop sama pacar, masih bisa ini, masih bisa itu, masih bisa staycation dan sebagainya, kayaknya lebih enak gitu loh daripada ya 15 jam gaji 100 juta sebulan tapi nggak ini, tapi kayak nggak worth it jadi. Iya, jadi kayak habis banget di waktu. Tapi baiklah, itu depends ya. Itu menurut kepercayaan saya seperti itu, kayak gitu. Oke, Coach Bayu, thank you sudah hadir di sini. Thank you, bye. Udah.